Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Hajar dari kelas 28E. Nah, teman-teman, ada pun tema yang saya pilih yaitu asyik belajar IPA dengan model pembelajaran picture and picture. Nah, sesuai dengan namanya, tipe ini menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Nah, melalui cara seperti ini diharapkan siswa mampu berpikir dengan logis sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran picture and picture ini yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Nah, di langkah ini, guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi kompetensi dasar mata pelajaran IPA. Nah, dengan demikian maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Nah, di samping itu, guru juga harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar, sehingga sampai di mana KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. Nah, dengan adanya penyajian materi sebagai pengantar, sesuatu yang menurut saya sangat penting, karena dari sini guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Nah, kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini, karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik, perhatian siswa yang selama ini belum siap, kemudian dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian langkah yang ketiga yaitu guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan sesuai dengan materi IPA yang akan diajarkan. Nah, dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa untuk ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditujukan oleh guru atau oleh temannya. Nah, dengan picture atau gambar, kita akan menghemat energi kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasi gambar atau mengganti gambar dengan video atau demonstrasi yang kegiatan tertentu. Kemudian langkah yang keempat yaitu guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar yang ada. Nah, di langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Kenapa? Nah, salah satu cara adalah dengan undian. Nah, dengan undian maka siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. Nah, gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat atau dimodifikasi. Kemudian langkah yang kelima yaitu guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam menentukan urutan gambar yang dipilih. Nah, setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus tinggi jalan cerita atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. Nah, ajaklah sebanyak-banyaknya peran siswa dan teman yang lain untuk membantu sehingga proses diskusi dalam proses pembelajaran semakin menarik, khususnya dalam pembelajaran IPA.
Kemudian langkah yang keenam yaitu dari alasan tersebut, guru akan mengembangkan materi dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini, guru harus memberikan penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi. Nah, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu siswa diajak untuk menyimpulkan atau merangkum materi yang baru saja diterimanya atau baru saja dipelajari. Nah, kesimpulan dan rangkuman dilakukan bersama dengan siswa. Guru membantu dalam proses pembuatan kesimpulan dan rangkuman. Nah, apabila siswa belum mengerti hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengamatan gambar tersebut, guru memberikan penguatan kembali tentang gambar tersebut. Nah, model pembelajaran picture and picture pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat menjawab persoalan bagaimana belajar itu bermakna, menyenangkan, kreatif, dan sesuai dengan realita yang ada, serta lebih melibatkan siswa aktif belajar baik secara mental, intelektual, fisik maupun sosial. Nah, model pembelajaran picture and picture yang merupakan media gambar. Gambar yang baik digunakan dalam pembelajaran adalah gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran metode picture and picture. Kemudian selanjutnya saya akan membahas singkat mengenai prinsip dasar metode pembelajaran picture and picture. Nah, prinsip dasar dalam model pembelajaran picture and picture yaitu yang pertama itu setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Kemudian setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Kemudian prinsip yang ketiga bahwa setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. Nah, kemudian yang kelima yaitu setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu setiap anggota kelompok akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok tersebut. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari model pembelajaran picture and picture. Nah, model pembelajaran picture and picture adalah suatu pembelajaran yang menggunakan gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Nah, pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun kelebihan dari model pembelajaran picture and picture yaitu yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Kemudian kelebihan yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menganalisa gambar dapat mengembangkan daya nalar siswa untuk berpikir logis. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan tanggung jawab siswa sebab guru menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar.
yang dipilihnya. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu pembelajaran lebih berkesan. Kenapa? Karena siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Nah, itu tadi kelebihannya. Kemudian model picture and picture juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai kompetensi dari materi yang akan diajarkan. Kemudian kekurangan yang kedua, memerlukan waktu yang lama dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu jika guru kurang ahli dalam mengelola kelas, ada kekhawatiran kelas akan kacau dan tidak kondusif. Kemudian yang selanjutnya, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, biaya yang cukup memadai. Nah, kekurangan yang ada dalam model pembelajaran picture and picture dapat diatasi dengan beberapa usaha. Nah, misalnya mengenai sulitnya mencari gambar yang cocok dengan kompetensi. Nah, dalam hal ini guru dapat membuat gambar sendiri sehingga guru dapat menyesuaikan dengan materi. Nah, untuk waktu yang relatif lama, sebelum pembelajaran guru harus sudah mengalokasikan waktu dengan tepat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri metode pembelajaran picture and picture. Nah, adapun ciri-ciri model pembelajaran picture and picture yaitu yang pertama itu aktif. Nah, dalam metode pembelajaran picture and picture ini, siswa atau peserta didik menjadi lebih aktif. Hal ini dikarenakan dalam metode pembelajaran ini guru menggunakan media gambar dalam memberikan pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan rasa ingin tahunya menjadi lebih besar. Nah, selain itu, dalam pelaksanaan metode ini, seorang siswa juga dianjurkan untuk bisa merancang atau menggabungkan gambar sebagai media pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendengarkan guru tetapi juga mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif. Kemudian yang kedua yaitu ciri yang kedua itu inovatif. Nah, dalam metode ini seorang siswa dan guru sebagai pengajar menjadi lebih aktif. Hal ini dikarenakan menggunakan suatu pembaharuan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya guru menerangkan dan siswa mencatat. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kreatif. Nah, dalam hal ini selama proses pembelajaran dengan metode picture and picture, selain guru, siswa juga harus menjadi lebih kreatif. Nah, karena dalam kegiatan ini terjadi interaksi langsung antara siswa. Bagaimana seorang guru memberikan gambar, mengacaknya, dan seorang siswa dianjurkan untuk bisa menyusunnya kembali. Nah, dalam kegiatan tersebut, seorang siswa dianjurkan untuk bisa lebih kreatif untuk mengurangi rasa bosannya. Nah, guru sebagai pengajar juga dianjurkan untuk bisa lebih kreatif. Bagaimana seorang guru tersebut bisa menyajikan sebuah gambar-gambar atau slide yang bisa membuat siswa menjadi lebih tertarik dengan proses pembelajaran. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya itu menyenangkan. Mungkin bagi beberapa guru menganggap metode ini akan menimbulkan kegaduhan sendiri di dalam kelas karena terlalu banyak aktivitas siswanya. Namun bagi siswa, apabila guru menerapkan metode ini dalam pembelajarannya, siswa akan lebih tertarik dan merasa senang selama proses belajar berlangsung. Kenapa hal tersebut? Karena dalam metode ini bisa juga disebut sebagai metode belajar sambil bermain. Nah, sehingga siswa tidak mengalami tingkat kebosanan yang serius. Nah, teman-teman, kita telah membahas mengenai langkah-langkah
dari model pembelajaran picture and picture, kemudian apa itu model pembelajaran picture and picture, kekurangan model pembelajaran picture and picture, kemudian kita juga membahas mengenai kelebihan. Selain itu kita juga membahas mengenai prinsip, dan yang terakhir kita membahas mengenai ciri-ciri dari model pembelajaran picture and picture. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai model pembelajaran picture and picture. Nah, menurut saya model pembelajaran ini sangat baik diterapkan untuk mengaktifkan minat belajar siswa. Jadi saya memilih model pembelajaran ini, saya memilih tema asyik belajar IPA dengan model pembelajaran picture and picture. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.